Ke komentar yang pertama, @bukan.wakil.rakyat. 9 triliun, paling tidak 3 triliun bagi-bagi masuk kocek, sisanya untuk studi banding, bayar konsultan, rapat di hotel mewah, bikin baliho, entertain, plus langsung dibacain sama netizen di komentar yang pertama ya. Boleh ya dikritisi karena memang ini kan negara demokratis begitu. Kita lihat juga ke komentar yang kedua, @ini_guns, Z-nya ada 4. Permasalahan di negara Konoha, pinjaman atau hutang tidak digunakan untuk kepentingan produktif bagi kemakmuran rakyatnya, namun untuk program-program pencitraan yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Perlu saya sebutkah contoh-contohnya? Waduh. Tapi sebelum kita lanjut ke komentar selanjutnya, ini juga ingin saya tanyakan dulu, ingin kita elaborasikan terlebih dahulu, itu berkaitan dengan yaitu tadi kan, masyarakat menjadi sensitif begitu dengan narasi pinjaman luar negeri, hutang luar negeri. Lebih ke pertanyaannya uang sebesar 9 triliun dan juga yang sebelum-sebelumnya kita nggak perlu review semuanya lah, tapi angkanya sangat besar. Itu kemana? Kenapa akhirnya negara kita yaitu masih gap ekonominya masih cukup tinggi dengan pinjaman-pinjaman yang ada. Sebenarnya kita sebagai masyarakat ingin bertanya, hutang ini tuh buat apa sih dan apa sih untungnya buat saya sebagai masyarakat Indonesia? Mungkin boleh dijawab, Bang Iqbal. Kalau dari Jepang memang yang saya tahu, banyakan memang dalam bentuk proyek infrastruktur dan juga untuk peningkatan SDM kapasitas. Jadi misalkan yang tadi disebutkan, makanya 9 triliun itu kan spesifik langsung. Yang pertama untuk peningkatan kapasitas birokrasi, yang kedua pusat dan daerah, yang kedua soal pelabuhan Patimban. Dan Jepang itu seperti sebagaimana MRT kan, MRT fase 1 ya kita udah lihat hasilnya, kita udah pergunakan juga. Kemudian setahu saya juga nanti akan ada misalkan utangan untuk proyek rumah sakit misalkan di harapan kita kan setahu saya juga itu dengan perusahaan Jepang gitu. Jadi memang modelnya kalau Jepang itu yang saya tahu dalam memberikan pinjaman atau utang itu untuk sesuatu yang sebenarnya produktif. Gitu untuk masyarakat. Mungkin dan yang saya respect adalah di situ ada transfer knowledge di situ. Itu yang sebenarnya dan mereka kan juga punya lembaga ya misalkan JICA yang udah puluhan tahun membangun ya. Dari sisi ini saya melihat agak sulit gitu kita mencari kelemahan utangnya mereka karena mereka pasti juga memantau langsung gitu. Kalau dikatakan tadi banyak habis buat rapat apa segala macam. Tidak untuk Jepang. Kalau untuk ini kayaknya agak sulit ya karena mereka berpuluh-puluh tahun juga udah ngasih kita utangan istilahnya. Tapi mereka pasti dengan mekanismenya mereka sendiri pasti udah mengantisipasi itu. Apalagi Jepang memang sudah menerapkan makan bergizi gratis duluan begitu ya. Kalau kita lihat-lihat mungkin pemirsa CNBC Indonesia pernah melihat begitu di film-film Jepang, nampaknya kan makan siang di sekolah itu bersama-sama siswanya, itu kan sudah menjadi hal yang sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Ini juga mungkin yang akan ditransfer begitu knowledge-nya. Ini juga 80 tahun itu kan dan Pak Presiden Prabowo sendiri kan yang mengatakan bahwa Jepang sudah berpengalaman gitu. Dan sebelumnya juga ada bantuan dari Inggris, ya akan ada bantuan dari Inggris, dari beberapa negara lain yang sudah menerapkan makan bergizi ya di Indonesia. Oke, kita lihat dulu ya ke komentar selanjutnya. @5th, 5.76ers. Presiden kita ngucapin arigato gozaimasu. Artinya terima kasih dalam bahasa Jepang. Kita lihat ke komentar yang terakhir. @bangago_official, apa yang mau dibanggakan jikalau dari hasil ngutang? Mbak Sefty mau menanggapi? Silahkan. Sebenarnya kan kalau misalnya sebenarnya seperti yang saya bicarakan tadi ya, sebenarnya CNBC memang bertemu dengan sekretaris pers dari Jepang. Kita mengadakan pembicaraan pada saat itu. Nah, dalam pembicaraan kita sebenarnya nggak cuma fokus ke utang. Apa yang dibicarakan oleh Presiden dan juga PM, pertama itu adalah soal maritim, security maritim, pertahanan. Kenapa? Ini terkait dengan perairan yang adil untuk semua dan tidak diklaim oleh pihak-pihak tertentu gitu. Ini terkait juga dengan Laut Cina Selatan. Kita tahu ada rivalitas China dan US di sana, yang juga ada klaim-klaim yang menyangkut negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Lalu yang kedua itu juga terkait dengan ekonomi. Nah, kalau yang ekonomi, apa aja tuh? Ekonomi itu ada 5. Selain MBG sebenarnya ada lagi. Yang pertama itu ada soal pembangunan energi hijau. Jepang sangat berkomitmen untuk Indonesia membangun energi hijau. Yang kedua adalah rare earth. Kita tahu tanah jarang itu kan memang lagi booming, dicari karena sangat berguna buat teknologi, bahkan buat militer. Makanya Jepang juga datang ke sini untuk mencari
kemungkinan investasi dengan Indonesia. Lalu yang ketiga infrastruktur, termasuklah Patimban tadi. Dan yang kelima adalah yang paling penting adalah soal mitigasi bencana. Karena kan Jepang itu sama seperti Indonesia, negara yang rawan gempa. Jadi Jepang berharap dengan mereka masuk ke sini, mereka bisa membantu Indonesia bagaimana menangani bencana yang mungkin akan datang, baik itu gempa atau tsunami di masa datang. Jadi sebenarnya kita bisa melihat ini dari skop yang lebih luas, bahwa yang dibawa Jepang itu mungkin tidak hanya utang tapi juga investasi untuk kita semua di Indonesia ini gitu. Oke, tapi kalau kita lihat dari hubungan multilateral begitu, ditambah lagi Indonesia baru saja secara resmi diumumkan bergabung dengan BRICS Plus. Sebenarnya ada nggak sih hubungannya sama Jepang dengan kawanannya, sekutunya atau musuhnya begitu? Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan PM Jepang ini. Apakah memang ini ada hubungannya? Kalau kita cocok logi mungkin begitu. Kalau saya mau jawab ya, sebenarnya memang ini spesial ya, karena PM yang ini kan baru dilantik Oktober ya. Baru dilantik Oktober, dan sebelumnya beliau Menhan. Jadi sama dengan Pak Prabowo juga Menhan. Jadi sebenarnya sebelum ini juga udah berapa kali bertemu. Dan memang sebelum ke Indonesia kan dia ke Malaysia. Jadi dia melihat bahwa ini kunjungan luar negeri pertama ya Kak ya. Jadi memang dia melihat signifikansi keberadaan Malaysia dan Indonesia di kawasan gitu. Karena memang ujung-ujungnya ya tadi misalkan soal Laut Cina Selatan. Ya ada, mereka kan Jepang memberikan bantuan berupa patroli kapal patroli ya. Ya kan kita tahu lah kalau namanya bantuan kan tidak mungkin gratis ya, pasti ada sesuatu. Dan ya Jepang juga akan ada bantuan teknologi misalkan untuk maritim gitu ya. Ini kan sebenarnya ya kalau yang makan bergizi infrastruktur Patimban itu pasti masuk lah. Karena menteri yang diajak-ajak kan waktu itu juga banyak gitu ya. Tapi menurut saya yang paling dan dibahas media-media luar ya terkait ini, karena sebelumnya di Malaysia pun juga sama gitu. Menekankan soal yaitu tadi Kak, soal perairan yang fair untuk semua gitu. Ini sebenarnya menyinggung Cina, di mana Jepang ini kan kita tahu sebenarnya proksi dari Amerika Serikat gitu. Dan kalau misalnya kita buka lagi data Juli tahun 2024 kan memang kan ada pemberitaan luar yang mengatakan bahwa Jepang itu kan mengeluarkan buku putih. Dalam buku putihnya itu kan ada signifikansi atau urgensi terhadap 3 negara, Rusia, China, dan juga Korea Utara. Nah pada saat itu juga ada pertemuan 2+2 Menteri Luar Negeri dan juga Menteri Pertahanan yang dilakukan antara Jepang dan Amerika Serikat. Sebenarnya kita mencoba sih mengkonfirmasi ketika bertemu dengan jubirnya pemerintah Jepang soal ini. Namun tidak secara langsung exploit kalau dia memang ingin melakukan ini. Tapi yang pasti ada kuncinya adalah perairan di Asia, Laut Cina Selatan maupun Laut Cina Timur itu adalah perairan yang bebas. Dari situ kan berarti kita bisa memegang satu titik temunya, benangnya. Memang ini sebenarnya terkait rivalitas dari US dan juga China dan juga ada Rusia. Berarti juga betul kan ya, memang ya di balik Utara. Di balik, ya kalau sepertinya kita bisa tarik kesimpulan ya ketika kita mengadakan pertemuan itu sih. Di balik proyek-proyek yang memang secara value menjadi prioritas, tapi juga tetap ada kepentingan-kepentingan kelompok negara begitu dari pemberian pinjaman Jepang sebesar 9 triliun rupiah untuk beberapa proyek. Mungkin terakhir untuk menyimpulkan dialog kita pada sore hari ini, stance dari redaksi CNBC Indonesia terhadap pinjaman yang diberikan oleh Jepang, apakah pro atau kontra dan kenapa? Mungkin boleh Mbak Sefti? Kalau kita sih sebenarnya fokusnya lebih ke investasi ya sebenarnya. Bagaimana investasi itu bisa dapat masuk ke Indonesia. Karena bagaimanapun kita tetap butuh investasi dari manapun termasuk Jepang gitu kan ya. Nah yang paling penting tuh ada 2 nih kalau menurut kita nih di redaksi. Yang pertama adalah bagaimana kepastian hukum itu yang harus benar-benar dilaksanakan pemerintah. Kenapa? Kalau misalnya kita membandingkan diri kita dengan Vietnam, itu sepertinya lebih pasti di Vietnam. Nanti kita bikin satu topik lagi khusus editor review berkaitan dengan Vietnam. Benar. Yang kedua adalah lahan. Lahan itu di Indonesia, masalah lahan tuh pasti ujung-ujungnya membingungkan investor. Sementara kalau di Vietnam itu tidak jadi masalah. Jadi ada nih teman redaksi juga bercerita bagaimana suatu pengusaha Indonesia datang ke Vietnam, itu malah lahannya
ada nih gratis. Sementara kita masih harus bertentangan dengan itu gitu loh. Belum Oke. sertifikatnya Iya. apanya ya. Jadi sih kalau kita sih melihatnya tuh Jepang datang itu adalah hal yang harus disambut. Iya. Ini adalah investasi buat Indonesia, tapi ya dimanfaatkan sebaik mungkin lah. Jangan sampai setelah perang dagang situasi masalahnya akan semakin semerawut. Iya, betul. Investasi itu juga makin Akan susah. tidak stabil. Belum Yes. lagi Amerika juga mau tarik investasi ke negara Persaingannya mereka. juga semakin. Benar. Semua masing-masing negara melakukan Benar. proteksionisme Benar, terhadap benar. negaranya masing-masing begitu. Semua melakukan hilirisasi bukan cuma Indonesia dan juga Amerika Serikat saja. Mungkin Bang Iqbal untuk Ya, menyimpulkan dialog kita pada sore hari ini. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat nih kan kunjungan yang pertama ya tadi ya ke Asia Tenggara, dan dia juga pernah bilang, Perdana Menteri Jepang ya, dia akan berusaha untuk bertemu dengan Trump juga. Dan setelah ini kan juga, dan kemarin Presiden juga, Pak Prabowo juga diundang untuk datang ke Jepang gitu ya. Sebenarnya dari segi hubungan diplomatik, hubungan bilateral sih baik-baik ya, baik-baik saja gitu. Tapi ke depan kita tunggu memang momennya setelah Trump dilantik ya. Karena biar bagaimanapun Jepang ini kan salah satu proksi utama dari Amerika Serikat ya di kawasan di Asia terutama. Apalagi dengan Cina yang sekarang ya semakin agresif juga gitu ya. Belum lagi dengan keputusan kita kemarin masuk ke BRICS ya, walaupun secara hitungan dari Kementerian Luar Negeri itu masuk akal dan akan menguntungkan Indonesia, pasti akan banyak perubahan-perubahan ke depan yang perlu kita saksikan sih. Oke, Menarik. baik.